Mid lane. Tapi ingat, kalau dari draftnya EVOS, mereka gak punya magical damage nih. Bener. Ayo. Mentok-mentok Glue. Tapi Glue juga pasti bikinnya item tank. Gak mungkin bikin item magic. Tapi ada Cecilion. Gold Lane. Ada Giolion di situ. Giolion. Cecilion Gold Lane bakal bagus sih. Karena dia bisa ngeharas ke arah 1-1 nantinya. Ketika di laning phase teman-teman. Jadi kayak bad impact itu bakal ngebuat One harus mundur ke belakang. Bahkan swallow pad-nya juga gak bisa sembarangan di open karena bakal diselepet-selepet. Tapi sama kayak EVOS di mana Dewa United juga kekurangan damage per second. Benar. Apakah yang mau kalau EVOS kan tadi udah ada One nih jawabannya nih. Iya. Dewa United belum ada nih. Jadi dia ini lebih ke team fight banget. Dan burst-nya juga burst banget. Kalau menurut Kolius better Cecilion yang di Gold Lane atau Kaguranya Gold Lane? Sesi. Itemization lebih cepat, kumpulin stacknya gak diganggu. Oke. Tapi dengan catatan nggak ada yang ke GB karena God Lane-nya. Ya, GB balik. GB balik. Kan ada Lolita. Betul. Ya, dan kan? ini sebenarnya enak Lolita di-pick sebagai peneman dari God Lane. Ya, oleh Sacho. Tiba-tiba bunyi handphone-nya. Kita lupa kan tadi habis dari bawah jadi nggak di silent. Bener. Jadi nggak buat masuk ya. udah silent juga untuk saya ingat ya kan. Jadi buat teman-teman semuanya langsung dong ketik di kolom komentar hashtag dukungan kalian, ketik anak dewa atau dewa champion. Betul. Jika kalian adalah pendukung dari Dewa United atau EVOS Roar untuk pendukung dari EVOS Icon. Jangan lupa tambahin juga domisili kalian ada di mana. Yap. Inilah dia ya, match grand final. Betul. Game yang pertama dari Best of 3 series antara EVOS Icon melawan Dewa United. Wah, e-sport tentunya. Wah, ini udah menjadi ajang pembuktian dari EVOS Icon dan juga Dewa United. Akankah mereka membawa satu kemenangan untuk timnya? Atau dari EVOS Icon sendiri harus mengaku kekalahan dari Dewa United? Karena makin penasaran lagi kita bakal melihat saja di Land of Down, di mana di early game Sacho mencoba untuk mementung ke arah LJ yang mencoba bermain sedikit agresif untuk melakukan invasi ke area purple buff yang sedang dihajar sama Lanaya. Ini menjadi kewajiban ya bagi teman-teman EVOS Icon melihat Lanaya sangat berpotensi di area late game nanti. Tentunya dari seorang Aulus memang harus diganggu habis-habisan. Tapi sisi lain Sacho kali ini sangat sigap kepada Lanaya, langsung di backup begitu saja. Tapi dari Skuknu, Ragnu, Usna dikeluarkan. Sacho kali ini dalam keadaannya tidak baik-baik saja. Yap, karena masih mencoba untuk mundur ke arah belakang, tapi Tony juga gak mau mencoba untuk mengambil resiko dan bahkan masih ada semi operan umbrella ya dari seorang Case yang mencoba untuk dikejar-kejar. Harusnya sih Kagura bakal lebih enak ya menghadapi Chow dan juga seorang Rafaela karena dia punya rasio umbrella juga. Kalau disampai Skuknu, Ragnu, Usna itu dia bisa langsung mundur ke belakang. Benar banget. Tapi sisi lain kali ini full Naga dan juga Naga sebenarnya dari Fenrir akan head to head dari atas. Tapi sisi lain kali ini Tony begitu bandel banget. Dia langsung coba menghajar ke area depan sana, mengganggu pergerakan di mana Lanaya nggak dikasih bebas untuk melakukan farming. Memang dari early game Tas bakal lebih cepat dengan menggunakan Lancelot, tapi ini dia sing langsung diajar Phantom Execution. Thunderous juga dilepaskan, tapi Case masih bisa menjaga jarak apalagi masih ada pasif dari seorang Lolita. Jadi dia dapetin absorb ability tambahan nih Gio. Bener banget. Dan kalau kita lihat juga tadi Tas hampir saja mendapatkan 1 poin killnya tapi masih bisa di-deny. Tapi sisi lain kali ini Lanaya sudah bergerak ke area atas mengganggu pergerakan di area Explain. Yang ini menarik buat kita semua ya karena EVOS Icon dan juga Dewa United belum ada melakukan pergerakan GB ke area bawahnya, ke area gold lane ya. Tapi kita lihat dari Tony kali ini sudah mencoba untuk Skuknu Ragnu ke arah seorang Case depan sana. Tapi Turtle yang pertama sudah mulai hadir tengah-tengah lane outfield. Udah mulai ada Black Dragon dikeluarkan, bahkan Tas di garis depan sana mencoba untuk dipukul mundur begitu saja. Nah ini dia, skip, boom, langsung dikeluarkan Phantom Execution. Thunderous juga dilepaskan. Fenrir dengan Dragon Tail mencoba untuk menghajar dengan Petrify-nya juga, tapi ternyata tidak bisa bertahan. First Blood didapatkan dengan cara Fenrir harus ditumbangkan. Iya, tadi pancingan-pancingan terhadap Turtle ternyata membuahkan hasil bagi EVOS Icon, dapetin 1 poin ke arah Fenrirnya juga. Dan Turtle masih dianggurin begitu aja, bahkan kalau kita lihat Lanaya langsung bergerak menuju ke arah bawah. Hehe, nggak kena siapa-siapa di sana. Bahkan kali ini dari CH-nya udah mulai kena ancaman yang besar dan yes, akhirnya hilang begitu saja di tangan seorang Lanaya. Gio sadar gak? Tadi didiemin sama Altamis. Dia nggak mau ngelepas bad impact, dia lebih ngasih poin killnya ke Lanaya. Iya. Biar Lanaya cepet jadi. So ini adalah sebuah macro play yang sebenarnya dipersembahkan di area bottom lane.
tadi ya. Dan Betul. buat teman-teman semua bisa dicatat nih, karena early game jungler tuh sangat amat membutuhkan point kill. Betul. Sedangkan gold laner itu masih mendapatkan pundi-pundi gold dari gerobak belakangnya. Benar. Ya kan, jadi masih ada gerobak gold di mana dia dapetin gold di sana. Jadi yaudah biarin kasih point killnya ke arah jungler. 5 menit pertama aja. Betul. Catat Gitu. ya analisa tolong ya sebagai pengguna gold Iya. lane gitu tolong dikasih tahu. Nah tuh ya lihat di area atas kali ini Yuzongnya udah dapet ancaman yang cukup besar kali ini. Udah ditunggangin oleh seorang guru tapi lihat dari tasnya. Coba untuk membackup juga dan Fenrir gak ancaman yang cukup besar tapi Black Black Dragon Dragon Form dikeluarkan. Mencoba untuk dapetin tas di arah belakang sana. Tapi dengan darah yang cukup sekarat dia gak mau terlalu overcommit. Bahkan di area tengah gila. LJ-nya juga sama-sama sekarat. Membuat anak-anak EVOS Icon terutama dari Tony langsung membackup supaya nggak ada pertumpahan darah. Dan ternyata di area top lane Fenrir tidak bisa bertahan karena tadi dia belum pulang. Ditukar sama seorang Glue. Tapi kali ini tasnya nggak ada mana. Where are you going? Lanaya langsung mengajar bahkan Giggs dengan Semi Open Umbrella. Dia berhasil mendapatkan poin killnya. Dan kita lihat masih ada lagi Yin yang overturn. Tadi menuju ke arah Tony yang bukan Tony Stark. Harus mundur sedikit ke arah belakang karena itu bakal pedes banget. Betul banget. Bukan Tony Stark ya, bukan terbang dia nanti jadi Iron Man. Irongmang. Irongmang. Tapi nih Tony udah mulai mengganggu pergerakan juga, memberikan informasi ketika di sana ada 3 member dari Dewa United, Sacho di situ bersama dengan Altamis, bersama dengan Lanaya juga. Langsung memberikan informasi supaya ayo kita coba kalau mau dapetin mid. Tapi di sisi lain CH di area bawah sendirian. Lolita udah siap banget tapi LJ dengan pekanya langsung coba untuk memberikan bantuan di Undying sana. Fury. Yes, sudah ada Undying Fury dikeluarkan dan CH kali itu Sang dia Wincloud, Sang Lumen Wincloud yang benar-benar on point. Blast. Dia juga ada 19 kena 2 orang di sana. CH masih Ini yang coba untuk overturn. bertahan dan yes. Satu member dari EVOS Icon akhirnya tumbang. LG tersisa di depan sana. Tas mencoba untuk membantu penyerangan juga atau membuat LG bisa pulang setidaknya dan itu berhasil. Tapi Tas masih coba dapetin satu jungler dengan Phantom Execution tapi sisi lain Tondrosnya terlalu memaksakan keadaan dan akhirnya satu member EVOS Icon Tas di akhirnya pulang. Ini rugi sih karena dia nge-cover roamer dan dia Iya. adalah jungler. Jadi junglernya ke take down karena harus bikin roamernya bisa selamat. So ini kebalik ya konsepnya. Sebenarnya tadi udah LJ udah bisa balik dan kayaknya Tas Didi agak sedikit overcommit nih. Iya. Kalau dia pulang tadi itu harusnya dia mati tapi ini dia di area mid lane. Undying Fury udah mulai dilepasin bahkan LJ pun harus mundur sedikit ke arah belakang walaupun skip boom mulai dilepaskan dan Lanaya yang terlalu ada di depan langsung dipunish sama teman-teman EVOS Icon. Itu tadi kayaknya Tas emang pengen banget dapet jungle-nya dia sih Kolius. Jungle ijonya dia sepertinya berarti banget buat dia sehingga dia akhirnya mengorbankan nyawanya. Tapi kali ini Turtle juga udah terbuka lebar bagi anak-anak EVOS Icon. Tapi di sisi lain di area bawah CH udah dapetin satu outer tower tapi di sisi lain lihat LJ-nya gak bakal bisa kemana-mana. Black Dragon Form dikeluarkan ke arah belakang mencoba dapetin tas tapi juga dapat pulpen naga di depan sana. Tapi di sisi lain pulpen naga masih coba untuk siap di sana. Tapi lihat Kagura dapetin satu point kill ke arah seorang Tony dan EVOS Icon kehilangan satu membernya. Mengurungkan niat untuk dapetin turtle berikutnya. Well, Pendragon mencoba untuk melarikan diri. Tapi sepertinya sang slime pun langsung berubah menjadi cairan. Gak bisa ngapa-ngapain lagi bahkan. Taunting recall dari seorang Sacho di depan Tas Didi. Well, Dewa United sepertinya mulai mendapatkan kepercayaan dirinya nih. Untuk bisa memainkan Cywar atau memancing emosi dari EVOS Icon. Udah mulai pede didapetin nama Dewa United. Tapi ternyata teori di mana ada nama LJ di sana sepertinya nggak berpengaruh kepada 3 member baru dari Dewa United sepertinya. Dan turtle yang kedua bisa diamankan oleh anak-anak Dewa United. Di kolom komentar rame nih katanya, Kolius double job ya, ngedraft sambil nge-cast katanya. Nggak gitu teman-teman, saya sekarang udah caster doang ya, bukan coach Dewa United lagi. Tolonglah, nggak mungkin saya ngedraft sambil nge-cast. Itu gimana ceritanya? Tapi ini dia di area top lane, bahkan LJ mencoba untuk disengin, masih ada Badfish juga dari seorang Altamis. Hanya di pop up untuk memberikan efek pressure aja sehingga LJ dan juga Cakim harus mundur sedikit ke belakang. Yes, ini mesti di GB. Cakim udah dapetin satu outer turret di bagian bawah, dia masih mau coba untuk dapetin satu outer turret di bagian atas tentunya. Ini pertukaran posisi yang baik banget yang dilakukan oleh EVOS Icon terutama dari CH bahkan LJ yang selalu mengcover keberadaan CH karena dia tahu ini akan menjadi asuransi late game dengan damage yang dihasilkan dari 1-1. Apalagi nanti ketika dia terbang kan dengan crossbow of Tang itu benar-benar enak banget untuk bisa memberikan damage ke arah hero-hero yang empuk. Walaupun cuman kayaknya Kagura dan Sicilian yang bakal jadi target. Dan harusnya Case dan juga Altamis nantinya pasti udah preparation sama Winter Transient untuk menghindari damage dari crossbow of Tang dan juga
Phantom Execution, Tone Rose, apalagi The Way of Dragon dari seorang Tony. Ya itu atom wajib juga ya dari Altamis tentunya. Terutama dari case juga, tapi lihat udah ada scoop Nuragnus, nah udah masuk. Undying Fury udah dikeluarkan, tapi Tas TD masih bisa mundur ke area belakang dengan ada puncher. Tapi Tone Rose-nya dikeluarkan juga untuk clear minion saja. Masih belum ada pertempuran yang signifikan dilakukan oleh kedua tim. Karena memang PR dari EVOS Icon adalah scaling dari 1-1. Dia harus menunggu 1-1 ini terjadi mungkin sekitar 2-3 item. Baru nanti team fight-nya dia bisa berimpact. Kalau enggak, kemungkinan besar 1-1 bakal jadi inceran doang, di mana dia bakal tipis banget dan bakal di burst damage-nya habis-habisan sama seorang Case dan juga Altamis kalau sampai dia salah position nih, Gio. Tapi kalau menurutku Kolius ya, Dewa United kalau dibawa sampai late game, mereka punya Cecilion, mereka punya Kagura, mereka punya Lanaya. Ya, 2 burst hero plus Lanaya yang nantinya bakal menjadi sosok terobos aja Kupa. Iya, terobos aja Kupa. Nah ini dia full Penaga atau Pendragon mencoba untuk melarikan diri dengan split-splitnya. Untungnya masih selamat walaupun itu anak-anak Pow kecilnya Pendragon langsung hilang, tapi di burst ini overturn, dihajar lagi. Bahkan Pendragon dengan darahnya sekarang ternyata tidak bisa selamat, tapi Case dia harus take down sama buang flicker. Rugi proyek karena dia tershutdown, tanda memecahkan celengan buat Pendragon. Iya, rugi bandar dari Case, tapi sementara itu dari Altamis terus menambah pundi-pundi stacknya, terutama kepada Tony di situ. Udah ada bad impact yang dikeluarkan terus menerus, walaupun yang kita tahu dari dari mananya sendiri menggunakan bad impact. Kalau sampai warna merah itu tentunya akan menguras habis mana. Jadi dia harus coba-coba mengirit ke arah pengeluaran skillnya. Ya, dan perhatiin nggak, dia pakai emblem Mystery Shop dari Altamis. Makanya kalau Kolius pribadi sebenarnya lebih demen sama emblem Impurage. Kenapa? Impurage lagi apa? Yang api. Yang api. Ya, tolong teman-teman yang ingat, tolong tulis kolom komentar, saya lupa jujur. Nah, itu bakal lebih irit mananya. Tapi memang emblem Mystery Shop itu bakal membantu untuk jadiin itemization-nya lebih cepat. Let's say dia butuh Clock of Destiny, Lightning Truncheon, Genius One, dan juga Divine Glaive. 4 item utama. Kalau enggak ya dia bikin let's say Dominance Ice. Tapi ini dia Lordnya bahkan langsung diamankan oleh seorang Lanaya walaupun terjadi sedikit kontes. Pulpen Naga mencoba untuk masuk ke arah depan sana dan Tas Didi pun langsung menjaga jaraknya kembali. Walaupun ada Black Dragon Form yang berputar-putar di atas udara dengan mode helikopter. Mencoba menzoni out, dan tapi Lord tetap didapatkan oleh Dewa United. Oke, Dewa United kali ini dapetin Lord yang biasa aja. Sudah mulai berjalan ke area bawah. Apa yang akan dilakukan oleh anak-anak EVOS Icon kali ini? Sudah ada Pulpen Naga, Tas Dede, Tony di sana. Mencoba mencegat dari keadaan Case. Dan itu dia. Transantinting. Tapi sudah ada pergerakan dilakukan. Ada Infurinya di cancel begitu saja. Dan Tony kali ini benar-benar save the day untuk Tas Didi. Tas Didi pun akhirnya masih bisa selamat dari ancaman yang dilakukan oleh anak-anak Dewa United. Well. Ini fatal banget karena mereka dapat Lord tapi harus kehilangan seorang Kagura nih. Sumber burst damage dari Dewa United, burst damage sorry. Dan itu yang bakal memberikan kayak Dewa United jadinya nggak bisa all out. Nggak bisa memanfaatkan Lordnya dengan cukup maksimal. Tapi ini dia minion pun langsung masuk ke outer middle turret. Walaupun mencoba untuk langsung di cover. Tes Didi dengan sing maju ke depan. Tone Rose juga menuju ke arah Satcho yang langsung mundur ke belakang karena itu pedes banget Gio. Parah banget. Tapi sisi lain malahan ya, pergerakan dari Lord yang ada di bawah nggak bisa menahan di area bawah tersebut untuk EVOS Icon dapetin turret. Udah tinggal dikit lagi cicilan turretnya bisa lunas, tapi ternyata masih bisa tertahan dengan adanya wave minion. Dan menit ke-11, 11.30. Kita ngelihat item yang udah dijadikan. Lancelotnya dari Tas Didi udah punya War Axe, Malefic Roar, bahkan udah punya Endless Battle. Ini bakal menyakitkan banget ke dalam tubuh seorang Lolita atau bahkan ke Aulusnya itu sendiri. Dan warna-warna di sini udah mau dibikin Athena Shield. Ini udah enak banget, udah ada Corrosion Sight, udah ada Windtalker, dan juga udah ada Demon Hunter Sword. Ini udah bisa team fight. Dia tinggal butuh satu item defensif yaitu Athena Shield dan juga mungkin satu lagi Immortal. Tapi ini dia dari Tony pun hanya bisa menghajar dengan Scoop Rakusna dan dicapit begitu saja. Tony tidak bisa kemana-mana, menjadi cow panggang guys ya, nggak bisa kabur. Jadi cow panggang ya. Tapi itu dia dari EVOS Icon kehilangan satu member ya, Tony. Mau gimana lagi, nggak ada satu member yang bakal membuka map, nggak ada satu member sampai 10 detik lagi ke depan yang bisa tiba-tiba bikin surprise attack ke arah Dewa United. Dan ini bisa dimaksimalkan oleh anak-anak Dewa United untuk nge-push ke area bawah. CH di depan sana mencoba untuk mencicil-cicil ke arah seorang Yuzongnya. Satu weakness point tinggal tersisa, tapi lihat dari Altamisnya udah mencoba untuk mengganggu pergerakan dari CH. CH udah sekarang banget, tadi itu dia bad impact yang memberikan impact yang sangat besar kepada anak-anak EVOS Icon. Tapi di area belakang kali ini Black Dragon Phone dikeluarkan. Tapi di sisi lain terlompat sudah Tony. Masih ada flicker untuk pula, tapi LG
Didi tidak bisa selamat dan juga dari Tas Didi kehilangan nyawanya. 3 member EVOS Icon menuju ke 4 karena pulpen naga menjadi nyawa berikutnya. Oh my god, apalagi ini Lord yang sudah di-enhance, sudah mulai hadir di Land of Down. The United, mereka mencoba untuk langsung menghajar ke inner middle turret. Dan kita lihat di area bottom base turretnya, apakah bakal langsung dihajar? Karena lihat, The United sepertinya nggak mau ke arah Lord. Mereka fokus aja ke objektif dari turret yang dimiliki oleh EVOS Icon. Walaupun 3 hero sudah mulai spawn, dalam waktu 7 detik pun bahkan Tas Didi plus pulpen naga, aka Pendragon, juga bakal hadir di Land of Down. Tapi dari mereka tidak mau peduli, mereka mencoba untuk menghajar ke area Lordnya, bahkan all out, keluarin semua skill. Dan ini dia skip, boom, mulai dilepaskan menuju ke arah Sacho. Tapi masih di inning overturn yang sakit banget. Bahkan Tony gak bisa kemana-mana dan harus tertumbangkan. Walaupun Case berhasil didapatkan oleh seorang CH, Numenon Blast sudah mulai di-cast, tapi ternyata hanya kena ke jodohnya Pak Pulung. Gak ada siapa-siapa, Andai Fury juga dilepaskan. LJ langsung menjaga jarak kembali walaupun masih ada pass-pass dari seorang Pendragon. Lanaya masih bertahan, tapi sepertinya tidak bisa langsung dihajar begitu saja. Dan lihat Cakim, hampir aja ke takedown tapi dia masih bisa kabur. Licin kayak belut. Kayak temen kalau lagi ngutang tuh. Licin. Ngilang ya Pak. Ditagih nggak hilang, maksudnya nggak tahu kemana. Bener banget sih. Tapi di United ya, dia udah 2 kali dapetin Lord. Tapi dua-duanya mereka nggak bisa nge-setup, nge-defense. Nggak bisa meng-counter attack apa yang dilakukan oleh EVOS Icon. Dan lagi, EVOS Icon selalu bisa defense area pertahanan mereka setelah mereka bisa menghilangkan 2 member atau bahkan 3 member dari Dewa United tadi. Yap. Itu yang menjadi poin penting dan jadinya tuh Lordnya tidak begitu useful ya. Iya. Karena bayangin, dia tuh dapat 2 base turret tadi sebelum Lord loh. Betul. Ketika dapetin Lord harusnya dia kan bakal menggandakan keuntungan yang dimiliki oleh Dewa United. Benar. Tapi karena tadi harus 3 hero yang ter-take down, itu membuat Dewa United gak bisa maju ke depan terlalu dalam. extend. Betul. Iya. Betul. Nah ini EVOS Icon defense-nya bagus banget. Dia benar-benar mengandalkan setiap kesalahan atau blunder yang dilakukan Dewa United langsung dipanis begitu saja dan membuat Dewa United. Ini kalau begini terus ya Kolius, menurut gue EVOS Icon bisa memegang momentum kalau misalnya ke counter-counter terus kayak gini. Harus memang berhati-hati dari kedua tim, gak cuma Dewa United tapi juga dari EVOS Icon. Jadi dua-duanya, kalau ini they only need one moment sebenarnya. Keuntungan dari Dewa United adalah dia punya outer middle turret nih. Yeah. Ini yang membuat EVOS Icon gak bisa sembarangan untuk melakukan invasi. Bahkan ketika dapetin tempo, dia gak bisa setup terlalu jauh. Dia cuma bisa maksimal setup di sungai. Iya betul. Iya dong, kalau enggak dia bakal di kite back atau di counter setup sama Dewa United dan itu ngebuat EVOS Icon sangat amat rugi. Benar. Inilah jadi objektif atau kayak target operation dari EVOS Icon harus ke outer middle turretnya. Betul, setuju banget Kolius. Tapi kita lihat nih Dewa United langsung berjalan menuju ke area atas. Sudah ada Nevenu dikeluarkan, Black Dragon Form juga masuk. Tapi lihat Tas Didi masih bisa mundur ke belakang. Tapi tidak dengan seorang Chow-nya. Chow-nya pun harus hilang ditelan bumi. Setelah Dewa United mengeluarkan penyerangan yang luar biasa. 1 outer turret dihancurkan juga. Ini sih benar-benar berbahaya banget nih ya kalau sampai dibiarkan. Karena tadi Tony yang mencoba untuk melakukan defensif sendirian. Tapi memang dia sukses, dia tukerin nyawanya untuk 1 base top turret kan. Sehingga base top turretnya masih belum jebol dan EVOS Icon dengan kehilangan Tony ini bakal sedikit kesulitan karena Tony adalah satu-satunya crowd control locker yang dimiliki oleh EVOS Icon. Iya kan? Dan ini yang menjadi PR penting adalah nanti Tony itu yang bakal menjadi orang yang untuk mengincar ke arah Altamis, ya kan ada di lini belakang ataupun Case kalau dia udah sembarangan melempar semi open umbrella. Ini dari segi itemization bahkan udah full item dari seorang One-One, udah ada Malefic Roar juga, tapi dia nggak bikin Immortal Shot dan ini di atas menit 16. Well, kalau sampai ke takedown ini bahaya banget. Tapi kalau dari item Altamis juga udah ada Dominance Ice, udah ada Winter Truncheon, berikut juga dengan Kagura. Ini bakal bisa banget untuk ngedodge skill-skill yang dimiliki oleh EVOS Icon. Alright, tapi Black Dragon Form masuk lagi ke arah seorang Tas Didi. Tas Didi nggak boleh sampai masuk ke arah depan, menghindar supaya Lordnya dicuri, tapi di reset begitu saja. Tapi ada Infuri di area belakang, CH kali ini menjadi target utama dari anak-anak Dewa United. Dari Sacho-nya hampir saja dapetin LJ. Sayang LJ masih bisa flicker ke area belakang. Belum ada yang tumbang 1 member pun dari EVOS Icon dan juga Dewa United. Wah ini bahaya, Dewa United semua resource udah keluar tanpa ada yang tertakedown dari EVOS Icon. That's why Tony, flickernya kok begitu Tony? Nggak lihat aman. Tony-nya pun langsung tertakedown. Nggak jadi skidip, boom, dia pun langsung hilang begitu saja. Phantom Execution mulai dikeluarkan, tapi Lordnya 12 kali banget. LJ save the day dengan mencuri Lord di menit ke-17 walaupun kali ini LJ dikejar
dikejar. Immortal Shield-nya pecah. Dia pun gak bisa kabur dan sang malaikat pun mau tidak mau harus mendarat ke bumi dengan sayap yang patah, saudara-saudara. Oke, tapi Dewa United walaupun mereka kehilangan Lord ya, 5 member mereka langsung berada di garis depan. Menghentikan Lord yang berada di base. Teman-teman dari EVOS Icon mencoba untuk mendefense pergerakan dilakukan oleh Dewa United. Tapi lihat, satu member berikutnya, Pemenaga dan juga CA. Wipe out. Dewa United kali ini leluasa dapetin base-nya dan mengamankan game yang pertama di Grand Final Delta Cup Round Nation. Well. 5 pusat untuk Gio, sekedar pengingat aja ini mah. Bener lagi.